Volley Mania, halo selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasa hari kedua di Ramadan tahun 2025 ini? Semoga puasa teman-teman semua, para Volley Mania, para penggemar volley Indonesia berjalan lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita akan membahas mengenai perkembangan terkini yang terjadi di volley Indonesia, tapi ini bukan tentang Proliga tahun 2025, karena kita ketahui bahwa Final Four atau babak 4 besar Proliga tahun 2025 baru akan dimulai atau akan diselenggarakan setelah Lebaran, tepatnya pada bulan April nanti. Karena Proliga itu akan dimulai atau akan diselenggarakan babak 4 besarnya setelah Lebaran, kita akan membahas mengenai Randy Tamamilang yang saat ini dipastikan sudah bergabung dengan klub voli atau tim voli yang ada di Vietnam, yaitu Ho Chi Minh City Police. Jadi Randy Tamamilang yang di musim reguler berhasil membawa Jakarta Bayangkara Presisi lolos ke babak 4 besar atau Final Four Proliga tahun 2025, itu akhirnya menandatangani kontrak dengan Ho Chi Minh City Police untuk bertanding atau berlaga di turnamen voli yang ada di sana, yang namanya itu adalah Hualu Cup tahun 2025 ini. Bagi Randy Tamamilang, bergabung dengan Ho Chi Minh City Police itu bukanlah sebuah hal yang asing lagi, karena pada tahun 2024 yang lalu Randy Tamamilang yang merupakan hitter dari timnas Indonesia itu juga pernah membela Ho Chi Minh City Police. Saat itu bahkan penampilan Randy Tamamilang itu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi, karena pada saat itu Randy Tamamilang berhasil membawa Ho Chi Minh City Police menjadi juara National Elite atau kasta kedua Liga Volley yang ada di Vietnam. Keberhasilan atau performa yang sangat istimewa dari Randy Tamamilang pada saat itu berhasil membawa Ho Chi Minh City Police akhirnya mendapatkan tiket promosi ke National Championship. Nah, nanti akan saya bahas mengenai kira-kira bagaimana persaingan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ho Chi Minh City Police untuk bertanding di Hualu Cup tahun 2025. Tapi sebelumnya saya akan mengupas atau membahas sedikit mengenai apa itu Hualu Cup tahun 2025. Hualu Cup sendiri merupakan salah satu turnamen voli yang paling lama, paling tradisional yang ada di Vietnam. Dan untuk tahun 2025 ini, Hualu Cup itu dimainkan di Ninh Binh Professional Gymnasium pada tanggal 4-9 Maret tahun 2025 nanti. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Hualu Cup itu merupakan turnamen voli yang paling lama, paling tradisional yang ada di Vietnam. Karena sampai saat ini Hualu Cup itu sudah diselenggarakan atau dimainkan selama 19 tahun. Hualu Cup itu juga memiliki arti yang sangat penting bagi semua tim voli, bagi semua klub voli yang ada di Vietnam, karena Hualu Cup merupakan salah satu turnamen atau salah satu ajang persiapan bagi semua tim untuk menyambut National Championship. National Championship sendiri itu merupakan kasta tertinggi Liga Volley yang ada di Vietnam. Kalau di Indonesia sama dengan Proliga, yang mana kita ketahui bahwa Proliga merupakan kasta tertinggi dari Liga Volley yang ada di Indonesia. Untuk peraturannya, khususnya mengenai peraturan pemain asing, setiap tim atau setiap klub yang bertanding di Hualu Cup tahun 2025 ini diperbolehkan mendatangkan atau mengontrak 2 pemain asing. Meskipun demikian, dari 2 pemain asing yang didatangkan atau dikontrak oleh sebuah klub, hanya 1 pemain asing yang diizinkan atau diperbolehkan untuk berada atau bermain di tengah lapangan. Untuk tahun 2025 ini ada 2 tim tradisional, 2 tim yang sangat kuat yang memutuskan untuk absen dari Hualu Cup. Yang pertama adalah Saneskan Hoa, yang kedua adalah Hoa Chat Du Giang. Nah, kalau dari berita yang saya baca dari berbagai media yang ada di Vietnam, keputusan dari 2 klub tradisional itu untuk absen dari Hualu Cup tahun 2025 mendatangkan kekecewaan dan juga mendatangkan pandangan yang tidak menyenangkan dari para volley-mania yang ada di Vietnam sana. Untuk timnya sendiri atau untuk kontestan atau peserta itu ada 6 tim putra dan 6 tim putri yang akan bertanding atau berlaga di Hualu Cup tahun 2025 ini. Meskipun demikian, hanya 2 tim putra yang memutuskan untuk mendatangkan atau mengontrak 2 pemain asing untuk menghadapi atau bertanding di Hualu Cup tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Ho Chi Minh City Police, yang kedua itu adalah LP Bang Ninh Binh. Sama seperti Ho Chi Minh Police, LP Bang ini juga beraroma Proliga, karena kalau Ho Chi Minh City Police itu mendatangkan Randy Tamamilang yang merupakan pemain inti dari Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, LP Bang ini mendatangkan Napadet Binijigi.
Jadi kita ketahui bahwa Napadet itu merupakan pemain andalan atau pemain asing yang membela Garuda Jaya di Proliga tahun 2025 ini. Kita ketahui juga bahwa Napadet itu gagal membawa Garuda Jaya mendapatkan satu tiket untuk bertanding atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Selain itu juga Napadet gagal membantu Garuda Jaya mendapatkan satu pun kemenangan di Proliga tahun 2025 ini. Selain Randy Tamamilang dan juga Napadet, ini juga di tim putri ada aroma Proliga karena ada Tranti Tantui. Kita ketahui bahwa Tranti Tantui itu sempat bermain atau sempat membela Gresik Petrokimia di Proliga tahun 2025 ini. Tranti Tantui sendiri akan membela VTV Bindian Long An di Hualu Cup tahun 2025 ini, dan tentu saja dirinya ingin membuktikan bahwa kemampuannya sebagai pemain voli profesional itu belum habis. Karena apa? Kita ketahui bahwa karir yang dijalani oleh Tranti Tantui bersama Gresik Petrokimia di Proliga tahun 2025 ini tidak berjalan mulus. Kita ketahui juga bahwa akhirnya manajemen Gresik Petrokimia memutus kerjasama atau memutus kontrak dengan pemain asal Vietnam itu. Kita akan membahas mengenai Ho Chi Minh City Police sendiri yang akan menjadi salah satu kontestan atau peserta di Hualu Cup tahun 2025 ini. Kalau dari berita yang saya baca dari berbagai media yang ada di Vietnam, Ho Chi Minh City Police sendiri baru pertama kali ikut di Hualu Cup, tepatnya di tahun 2025 ini, karena di tahun-tahun sebelumnya mereka itu tidak pernah berlaga atau tidak pernah menjadi partisipan atau peserta di Hualu Cup di edisi-edisi sebelumnya. Untuk di tahun 2025 ini, Ho Chi Minh City Police itu akan tergabung di grup yang sangat berat, yang tentu saja akan membuat mereka itu harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi berdasarkan undian atau berdasarkan drawing, Ho Chi Minh City Police itu akan bergabung di grup D bersama LP Bank Ninh Binh dan juga Hanoi. Kita ketahui seperti yang tadi saya bilang bahwa kekuatan LP Bank ini tidak bisa diremehkan karena mereka itu bertindak atau berstatus sebagai tuan rumah. Dan juga kita lihat bahwa LP Bank ini juga mendatangkan pemain asing yaitu Napadet. Meskipun demikian kita juga bisa melihat bahwa Ho Chi Minh City Police meskipun baru pertama kali ikut Hualu Cup tahun 2025 ini, tapi kita bisa menilai bahwa mereka memiliki ambisi yang sangat besar, mereka memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan hasil terbaik, dan kita bisa melihatnya dari keputusan mereka untuk mendatangkan Randy Tamamilang. Randy Tamamilang sendiri itu sudah tiba atau sudah berada di Vietnam dan dirinya itu sudah mendapatkan sambutan atau sudah bertemu dengan Direktur Sport Center Ho Chi Minh City Police yaitu Letkol Bui Tuan An pada tanggal 27 Februari tahun 2025 kemarin. Setelah bertemu dengan Letkol Bui Tuan An, akhirnya Randy Tamamilang bersama para pemain Ho Chi Minh City Police lainnya itu juga dibawa ke Ninh Binh untuk menghadapi persiapan atau menjalani persiapan untuk bertanding di Hualu Cup tahun 2025 ini. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai keputusan Randy Tamamilang untuk bermain di Liga Vietnam? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Randy Tamamilang itu berjalan semakin baik lagi, semakin meroket lagi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.